subscribe dan like video ini ya guys. Ini kali kita akan mempelajari cara setting channel YouTube agar banyak yang nonton dan video kita direkomendasikan. Dan kemudian selanjutnya cara memblokir komentar kasar, kemudian cara menyusun iklan bersusun. Demikian ya guys. Halo guys, kembali lagi ke akun YouTube Cara Barawas. Untuk meningkatkan tayangan pada konten kita, ini alamat ini untuk setelan lanjutan. Jadi ini URL-nya dicatat supaya tidak lupa. Jadi bisa kita masuk. Ini kita masuk dulu. Nah, ini penyetelan yang harus kita lakukan. Jadi ini dia ya, setelan Victor Channel. Nah, ini kita klik. Dan ini tujuannya, ini setelan ini kita buat supaya bagaimana cara menyelesaikan setelan Victor Channel. Di info dasar dulu, info dasar ini harus tercatat. Ini pemilihan negara ya, ini diklik aja, ini kita pilih. Kemudian selanjutnya kita info dasar tadi, ini kata kunci. Kata kunci ini harus kita isi sesuai apa video yang kita ada, yang ada di konten kita yang kita upload. Kata kunci. Kebetulan di akun ini ada beberapa kata kunci, termasuk ada haji, umroh, dan juga ada mengenai tausiah ulama Aceh, mengenai desa, juga ada nih tentang sistem keuangan desa ya, juga BUMDes. Kemudian ada juga di sini di akun konten channel ini, kontennya ada bercampur, jadi tidak satu topik. Nah, jadi semuanya harus dibuat kata kuncinya sesuai apa yang kita upload. Setelah selesai kata-kata kunci ini kita isi. Nah, ini ya. Ingat, agar diingat juga, ini pemisahan kata kunci ini masukkan nilai yang dipisahkan koma. Jadi dipisahkan koma. Oke, setelan lanjutan. Subtitle yang dibuat otomatis. Nah, jika ada, ini kita checklist. Kemudian, nah ini ada pemilihan untuk setelan lanjutannya ini. Jadi ada 3 pemilihan. Yang pertama sekali, apakah channel ini ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Jika channelnya khusus penargetkannya untuk anak-anak, maka ini harus kita klik di sini. Tapi jika tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak, berarti yang ini harus kita, jika channel ini khusus diuntukkan orang dewasa. Tapi jika channelnya di situ ada juga di-upload untuk orang dewasa dan di-upload untuk anak-anak, berarti kita membuat di sini. Saya ingin meninjau setelan itu untuk setiap video. Jadi setiap video yang kita setel nanti waktu penyetelan, apakah dibuat untuk anak-anak atau untuk
targetnya untuk orang dewasa. Jadi demikian, ini ketentuan persyaratan yang harus kita penuhi. Setelan lanjutan. Kemudian selanjutnya, nah di sini. Jadi setelah kelayakan fitur itu sesuai, ini akan aktif dengan sendirinya. Setelah selesai jangan lupa disimpan ya. Selanjutnya kita melakukan penyetelan the full upload. Ini setelah kita lakukan penyetelan di sini, nantinya kita waktu melakukan posting konten, ketentuan the full upload ini, checklist ini the full upload, tinggal di checklist, kemudian akan tampil seperti di samping ini, akan tampil. Jadi di sini ini ada beberapa hal. Pertama sekali ini ya, info dasarnya, judul, deskripsi ini nggak usah diisi karena kan konten itu berbeda-beda. Nanti judulnya beda-beda sesuai konten. Nanti waktu kita mau posting konten baru kita mengisi untuk judul dan deskripsi ini. Ini biarkan saja dulu, gak usah diisi, biarkan seperti ini. Dan deskripsi juga itu sesuai konten, nanti saja waktu kita mau posting baru kita lakukan pengisiannya. Nah ini yang di bawahnya ini sudah bisa kita pilih ya. Nah, berarti kalau ini masih kita buat pribadi dulu supaya jangan langsung terbaca ke publik. Tag juga nanti pada saat kita akan posting konten baru kita isi sesuai judul videonya, sesuai video yang akan kita tayang. Ini biarkan saja dulu, tidak usah diisi. Selanjutnya ya, berarti info dasar seperti itu. Setelan lanjutan. Nah, ini penting untuk meningkatkan tayang. Ini kan ada dua pilihan list terhadap ini, pemilihan ini, apakah lisensi YouTube standar. Itu jika video yang kita hasilkan sendiri bisa kita pilih lisensi YouTube standar. Namun jika video orang lain yang diperbolehkan kita menggunakannya, maka kita harus menggunakan lisensinya, harus kita pakai Creative Commons atribusinya, pemilihannya yang ini. Jika itu konten video orang lain yang kita diizinkan menggunakannya, jadi harus memilih Creative Commons. Tapi jika video hasil kita sendiri, lisensi YouTube standar. Selanjutnya bahasa, subtitle dan tag video asli. Tentu ini kita pilih bahasa Indonesia. Ini kita langsung supaya kita nanti waktu posting ini nggak usah kita lagi repot-repot, sudah kita isi di the full upload untuk upload. Kemudian komentar ini ada beberapa pemilihan, kita pilih izinkan semua komentar. Jadi, seperti itu. Dan ini ada beberapa ya, ada tahan komentar, ada tahan semua komentar, untuk ditinjau notifikasi komentar. Jadi kita pilih harus izinkan semua komentar. Selanjutnya, guna dapat rating video ini kita checklist ya.
Ini tadinya mati, ini kita checklist. Selanjutnya ini di sampingnya juga ada kategori. Ini kategori ada beberapa kategori sesuai konten video atau sesuai channel kita, apakah film animasi, mobil dan kendaraan, musik atau hewan peliharaan, kemudian olahraga, perjalanan, acara, game, blog, dan orang. Kemudian komedi, hiburan, berita politik, cara dan gaya. Kemudian pendidikan. Ini ada beberapa desain teknologi dan non-profit dan aktivisme. Jika kita pilih, kita tandain satu. Seperti saya ini, saya menandakan blog orang. Selanjutnya sertifikasi tag. Ini lihat, di sini ada beberapa pemilihan sertifikasi tag. Jika tidak ada, konten tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat. Konten ini hanya ditayangkan di televisi di Amerika Serikat tanpa subtitle. Konten ini tidak ditayangkan. Selanjutnya dan bla bla sampai selesai. Ini ada beberapa pemilihan. Jadi kita pilih yang di atas saja. Konten ini tidak pernah ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Setelah ini selesai semua, monetisasi. Ini jika sudah aktif, jika persyaratan YouTube sudah persyaratan YouTube telah terpenuhi, ini kita checklist semua. Ada pilihan beberapa ya, untuk iklan display, iklan overlay, iklan kartu bersponsor, iklan video yang dapat dilewati, kemudian iklan video yang tidak dapat dilewati. Kemudian selama video diputar, main roll ini juga iklan berbaris ini. Jika live streaming bisa di bawah 4 menit atau berapa menit, 3 menit itu bisa juga diatur selama video diputar, mid roll. Atau jika bukan live streaming siaran langsung, berarti yang durasi 10 menit bisa disusun iklan berbaris. Setelan ini setelah selesai, ini jangan lupa disimpan, di checklist simpan. Nah, ini. Untuk iklan berbaris tadi kita contohkan satu video yang akan kita susun iklan berbaris, seperti contoh video yang pertama ini. Ini kita buat iklan berbarisnya, berarti kita checklist. Ini jika sudah aktif monetisasi videonya dan memenuhi persyaratan. Jadi pada saat mau menyusun iklan berbaris itu, ini kita klik ini kelola mid roll-nya. Jadi tidak setel otomatis, kita yang harus kelola. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah kita atur ya iklan-iklannya. Oke, kita uji coba. Jadi tentunya ini saya hapus dulu semua yang sudah kita atur. Nih kita tutup dulu. Saya tutup dulu semua ya. Bagaimana mengaturnya? Mengaturnya mudah. Ini ada roll yang bisa kita gerak-gerak ini. Roll ini ya. Roll yang ini. Nah, ini bisa kita seret-seret kiri kanan. Jadi seperti itu. Di awal kita taruh roll ini. Kemudian kita
rollnya kita taruh di awal. Saya kecilkan dulu, kita lihat di atas. Ini. Jadi setelah kita atur roll itu di awal, ini kita checklist. Ini. Ini tanda tambah ini kita checklist. Coba kita lihat kalau kita checklist ini. Ini kan akan muncul dia nih. Akan muncul seperti ini. Nah, dengan waktu iklannya ya di awal 00 ya. Jadi seperti itu. Udah muncul dia. Kita geser sedikit rollnya. Ini lihat durasi waktunya di sini. Di jarak berapa menit akan muncul lagi iklan. Kita buat 1 menit ya. Di waktu 1 menit. Ini coba baca. Di waktu 1 menit 16 detik nanti akan muncul iklan lagi. Kita naikkan kembali ke atas. Nih. Kemudian kita klik kembali ini. Tanda ini. Kita klik kembali. Nah, ini di waktu yang 1 menit 16 detik. Ini nggak tampil semua karena dia hanya 2 sekian digit yang terbaca. 1 menit 1 detik kita baca lagi iklan. Jadi kalau kita seret lagi dia kemari, kita setel, mau setelnya berapa menit sekali iklannya. Kita buat ini iklan yang ketiga, kita susun munculnya di 2 menit 39 detik. Ini kita naikkan ke atas lagi. Ini kita checklist lagi, tambah ini. Tanda tambah ini saja kita checklist. Jadi mudah sekali penyetelan iklannya. Tidak susah. Ini dari tambah udah 3 iklan bersusun. Nah, kita taruh lagi kemudian di 3 menit. Selanjutnya kita susun lagi di waktu 5 menit. Ini sudah berapa iklan yang kita buat? 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat lagi di waktu 6 menit. Jadi ini makin banyak iklan makin bagus. Kalau yang ilmu bisa. Tentunya saling menguntungkan. Ini iklan ke-7. Kemudian iklan ke-8 kita setel di 8 menit lebih sedikit ya. Ini. Kemudian kita buat lagi sudah 8 iklan. Sini ada iklan yang ke-9. Ini iklan yang ke-10. Bisa beberapa iklan ini. Usahakan jangan terlampau rapat, tapi setiap jeda 1 menit bisa. Iklan yang ke-11 dan iklan yang ke-12 cukup, saya rasa cukup 12 atau kita tambah 1 lagi 13. Nah, di sini. Sekarang coba kita lihat. Ini ada berapa ya? Ini coba kita naikkan ke atas. Ini dia nih. Ini iklan-iklannya nih. Jadi ada 13 iklan. Setelah selesai, klik lanjut. Iklan yang berbaris itu telah tersusun. Setelah lanjut, klik lagi simpan. Nah, ini selesai. Jadi sudah cara supaya konten kita itu
banyak penontonnya, dan kemudian penyetelan iklan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Demikian guys. Assalamualaikum. Setelan selanjutnya, ini ada satu lagi setelan yang harus kita lakukan. Ini di setelan komunitas ini penting guys. Tujuannya di setelan komunitas ini ada yang bisa kita lakukan. Di setelan komunitas ini yang sangat penting adalah ini ya, setelan komunitas ini yang kita mau buat penyetelannya. Ini ada berapa ya, moderator, tambahan moderator jika ada. Kemudian tempelkan URL pengguna untuk ditambah sebagai moderator jika ada yang URL channel lain yang mau sebagai moderator bisa disetujui. Kemudian di sini ada tambahan pengguna tersembunyi jika ingin dilakukan. Ini yang sangat penting guys. Ini kata-kata yang diblokir. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat kasar ya. Ini harus kita blokir supaya jangan masuk ke dalam komentar-komentar kasar, itu tidak muncul. Jadi seperti ini. Ini misalkan ya, kalimat-kalimat yang ini fullnya ya. Ini komentar ya. Izinkan semua komentar saat live chatting Anda. Ini kan dia untuk komentar. Ini penting kita setel komentar ini. Kita mengizinkan semua komentar, tapi kalimat-kalimat yang berbau tidak bagus atau kasar itu sebaiknya diblokir aja. Misalkan, jadi ada berapa ya? Ini sama juga nih, dipisahkan dengan koma. Kalimat anjing itu dipisahkan dengan koma. Ini anjing, apa lagi? Misalnya babi, kemudian mampus. Ini kalimat-kalimat kasar. Kemudian kampret. Kemudian apalagi kalimat kasar. Ini ada beberapa, silakan dibuat. Menurut kita ada beberapa kalimat kasar: anjing, babi, mampus, kampret. Apalagi keparat, misalnya. Ada lagi beberapa mungkin. Ini enggak saya sebut nih. Ini kasar kali. Apalagi mampus. Ini kalimat-kalimat kasar seperti ini bisa kita blokir. Ini bahkan bukan blokir, masukkan inilah yang dipisahkan koma. Ini kata-kata yang diblokir. Ini kata-kata yang diblokir. Termasuk juga link itu jangan masuk lagi tempat kita blokir linknya. Nah, seperti ini kita checklist. Link yang menulis kalimat-kalimat kasar itu kita blokir dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada lagi kalimat-kalimat kasar lainnya yang mau ditambah, silakan.
dipisahkan dengan koma. Itu setelah kita checklist, ini komentar-komentar kasar ini nggak tampil di video kita, di konten video kita simpan. Ini tujuannya guys ya, supaya ada ditinjau itu kalimat-kalimat kasar dan tidak muncul. Demikian, ini penting untuk kita juga menjaga konten di channel kita supaya komentarnya tidak kasar. Demikian.